Saya itu kangen mendengar suara adzan. Ketika Lebaran, saya tidak mendengar orang takbir. Malam Lebaran, tiba-tiba waktu itu saya mengalah aja, yang penting tidak keluar dari jalur agama. Because you love me. Woman is never wrong. Dia bilang perempuan tidak pernah salah. Penghasilannya banyak, tapi habisnya itu juga cepet gitu loh Mas. Pernah juga di atas 200 juta satu bulan penghasilan. Sempat dalam waktu 8 bulan saya berpenghasilan bersih itu sampai 2 miliar Mas. Di sekolah, di pondok itu saya selalu dibully oleh teman-teman saya gara-gara saya ini anak orang tidak punya. Anak orang yang sangat miskin, sangat melarat. Untuk dimakan saja nggak ada. Makanya zaman dulu itu saya nanti kalau besar ingin jadi dosen. Itu yang pernah saya ucapkan. Tapi apa yang terjadi? Saya malah dipukuli dari teman-teman saya. Diinjek-injek, kamu siapa? Kok jadi dosen? Kamu itu anak orang kere. Saya itu belum bisa membahagiakan ibu saya. Ibu saya sudah dipanggil Allah. ...2011, saya itu tiba-tiba saja itu di bulan puasa, seperti tergerak, dan saya tuh sampai nangis seperti itu. Saya tidak tahu, tiba-tiba saya menangis. Saya merasa hidup saya itu ada yang kurang. Memang di luar negeri itu saya mau beli apapun, mau barang-barang branded itu ada, semua ada. Tapi ada yang kurang. Saya itu kangen mendengar suara adzan. Ketika Lebaran, saya tidak mendengar orang takbir. Malam Lebaran, tiba-tiba waktu itu saya menangis. Terus hari itu saya beli tiket untuk pulang dan saya janji sama Allah, ketika nanti saya sudah sampai ke Indonesia, pertama kali yang akan saya lakukan adalah saya mau daftar haji dan insya Allah akan berangkat umroh. Dan saya akan mengabdikan diri saya untuk masyarakat Indonesia. Mungkin yang sebaik-baik manusia adalah manusia yang berguna buat banyak orang. Mungkin membantu dalam arti semampu saya itu apa mengenai keilmuan atau mengenai apa, mungkin kita bisa berbagi ya, sharing, itu akan saya lakukan karena itu janji saya sama Allah. Insya Allah berapapun sisa hidup yang diberikan Allah kepada saya, semoga hidup saya ini bermanfaat untuk banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pecah Telur, saya Agung Hartadi. Terima kasih sudah melihat tayangan ini. Alhamdulillah per hari ini Pecah Telur sudah ada divisi usaha baru yaitu umroh. Dan kita namai dengan Aquatur. Termasuk juga yang teman-teman lihat dalam video ini, saya doakan nanti teman-teman bisa berangkat umroh bersama keluarga. Dan salah satu value dari usaha umroh kita adalah bagaimana kita setulus hati melayani sahabat Pecah Telur yang ingin umroh berkeluarga. Dengan bapak, ibu, keluarga besar, keluarga kecil, insya Allah kita siap melayani. Kita melayani selayaknya keluarga. Jadi insya Allah teman-teman yang tertarik program umroh bersama Pecah Telur, nanti teman-teman langsung follow aja Instagramnya Aquatur di deskripsi. Semoga kita bisa ke Baitullah bersama keluarga, quality time bersama di sana bareng keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kejadian itu sebenarnya saya mengalami sesuatu, saya tuh tiba-tiba sakit pas bulan puasa. Itu di 2010, jadi 1 tahun sebelum saya pulang ke Indonesia. Kan di Amerika itu puasa itu tidak seperti di Indonesia.
Jadi puasanya itu lebih panjang siangnya. Dan alhamdulillah sebenarnya bisa. Tapi itu Allah kasih saya rezeki sakit, nggak tahu tiba-tiba seperti masuk angin, terus saya ternyata kena ileus. Jadi usus saya itu muntir gitu. Sudah kayak ya Allah, aku ini hidup atau mati gitu. Dan dari titik situlah saya merasa di sana itu kan nggak ada siapa-siapa, Mas. Jadi ketika saya di rumah sakit itulah bagusnya pelayanan kesehatan di luar negeri. Jadi tidak ditanya kamu ini siapa dan dari mana. Yang penting bagaimana bisa menolong saya segera dari maut. Ya kan kalau itu dibiarkan 1-2 jam kan kita bisa lewat, Mas. Terus di sana itu saya benar-benar mendapat keajaiban, Mas, karena tidak ada siapa-siapa ya. Tapi Allah itu memang maha segalanya. Di saat saya tidak ada siapa-siapa di sana kan menangis itu, ya Allah, itu kisah nyata, Mas. Itu semua benda yang ada di kamar itu bicara dengan saya. Kamu jangan takut, saya di sini, saya nemani kamu gitu. Jadi sampai telepon itu bunyi, di saat kita butuh itu akan datang. Setelah itu saya sudah berjanji, saya pengen segera pulang karena saya merasa ibadah saya itu benar-benar jauh dari kata baik, Mas. Karena sholat pun tidak bisa 5 waktu karena maghrib itu kan karena saya part time di restoran, maghrib itu lagi banyak-banyak tamu, jadi nggak bisa izin sholat. Jadi selalu dijamak dengan isya. Dan waktu duhur sama asar selalu dijamak juga. Dan subuh ketika kita sampai rumah itu jam 2 pagi, jam 1 tidur kebablasan, kadang subuhnya sering bolong. Mungkin itu yang membuat saya benar-benar merasa untuk apa ini semua gitu. Nah itu makanya saya sangat terharu sekali kalau bicara soal itu, Mas. Sampai di rumah saya juga bingung, tapi saya ingat janji saya sama Allah bahwa saya berprinsip bahwa berapapun sisa hidup saya yang diberikan oleh Allah, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bermanfaat untuk banyak orang. Nah, pertama yang saya lakukan waktu itu sampai di Indonesia, saya direkrut oleh sebuah perusahaan network marketing yang bergerak di bidang kesehatan, dan saya di situ sebagai medical advisor, kemudian ya mengisi seminar-seminarnya gitu. Dan disitulah saya seperti merasa punya kesempatan untuk berbagi pengalaman, berbagi keilmuan mungkin ya, walaupun mungkin saya juga bukan orang yang pintar, bukan orang yang pandai, juga bukan orang yang berilmu tinggi, tapi saya sudah merasa mungkin Allah titipkan sedikit ilmu kepada saya, dan itu saya bahagia sekali. Jadi membantu banyak orang untuk memberikan edukasi tentang bagaimana hidup sehat, bagaimana orang berpikir positif. Jadi intinya kan semua penyakit itu kan dari pola berpikir, Mas. Jadi ketika kita bisa mengendalikan itu, dan itu ketika orang ini tertolong, yang punya masalah itu tertolong dengan apa yang saya sampaikan, itu membahagiakan saya, Mas. Dan itu akan saya terus saya lakukan sampai beberapa perusahaan juga memakai jasa saya untuk itu. Ya, alhamdulillah di situ memang Allah kasih rezeki juga dan lumayan sangat besar menurut saya. Ya, 1 bulan itu pernah juga di atas 200 juta 1 bulan penghasilan. Sempat dalam waktu 8 bulan saya berpenghasilan bersih itu sampai 2 miliar, Mas. Itu satu pencapaian yang melebihi penghasilan saya di Amerika. Tapi anehnya di tahun 2016 itu saya enggak tahu, tiba-tiba saya mengalami titik balik. Saya berangkat umroh yang pertama. Sepulang dari umroh, Mas, itu saya itu mulai kurang nyaman, merasa kurang nyaman menjalankan bisnis ini gitu, Mas. Karena saya merasa penghasilannya banyak, tapi habisnya itu juga cepet gitu loh, Mas. Saya sampai berpikir kenapa gitu ya. Saya kembali kepada fitrah karena yang kita anut itu adalah Rasulullah SAW sebagai role model kita, dan beliau adalah berdagang, dan saya memang seneng ya kembali berdagang. Iya sangat, Mas, apa aja kita bisa beli ya, dalam konteks yang normal ya, yang wajar. Kalau secara materi kami sangat berkecukupan, bahkan lebih dari cukup, sangat berlebih. Ternyata hidup itu bukan semata-mata kita nilai dari uang. Ternyata ketenangan hati, kemudian kedekatan kita sama Allah itulah yang membuat kita bahagia yang sesungguhnya.
Semua hidup mati rezeki itu semua sudah Allah yang atur. Kita tinggal menjemput saja. Nah, dalam rangka menjemput ini innamal a'malu biniat kita itu apa? Kalau niat yang mendasar itu kita sudah diniatkan, aku ingin beribadah. Hasil rezekiku ini untuk ibadah di jalan Allah apapun bentuknya itu. Apa yang saya jual ini nanti bermanfaat untuk banyak orang. Itu kunci satu yang didasari. Kemudian yang kedua, kita itu harus istiqomah dan amanah. Artinya apa? Istiqomah ya ketika kita sudah menjalani satu produk itu, apapun yang terjadi, mau jatuh bangun, mau ya masalah itu selalu ada. Kita harus tetap istiqomah karena Allah itu sudah tahu jalan rezeki kita itu ada di situ kalau kita istiqomah. Nanti kalau kita nggak istiqomah itu repot, Mas. Misalkan kita usaha ini, ya kita setiap hari berdoa dan usaha. Ketika Allah mau ngasih rezeki kita di tempat itu, loh, kok si fulan sudah nggak ada di situ? Di mana lagi ini kan gitu? Kesini mau dicari kesini lagi, mau dikasih rezeki yang banyak di sini. Loh, di mana lagi si fulan sudah pindah lagi kan gitu. Jadi ini istiqomah itu perlu. Jadi apapun yang terjadi ketika kita istiqomah dengan apa yang kita lakukan, bukan hanya kerja, ibadah pun kalau kita istiqomah, insya Allah kita akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan amanah, Mas. Ada oknum ketika sudah laris, komposisinya diganti, apa ini kurang amanah. Allah tidak suka itu, Mas. Jadi saran saya, amanah itu sangat penting terhadap relasi bisnis. Kalau kita itu amanah, insya Allah kepercayaan masyarakat, kepercayaan tim, kepercayaan konsumen kepada kita itu tidak akan pernah luntur. Dan kita dimanapun akan dicari orang. Jadi konsepnya yaitu tadi, niatkan bekerja untuk ibadah, kemudian apa yang kita bisnis jual belikan ini adalah sesuatu yang itu memberi manfaat dan berkah kepada banyak orang, kemudian istiqomah dan amanah. Kalau itu bisa dijaga, insya Allah rezeki itu akan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau flashback ya Mas, dari saya kecil ya, saya mengalami perundungan yang sangat luar biasa, sampai ada seseorang itu yang berusaha menenggelamkan saya di pantai itu ada. Pulang sekolah itu saya hampir setiap hari itu jarang menemukan makanan. Sehingga survive saya itu dari situ, Mas, timbul. Saya pergi ke sawah, itu mencari apapun yang bisa saya makan. Ketemu timun, Mas, ketimun kecil-kecil yang sisa orang di sawah. Itu saya ambil dan itu hanya saya oleskan di baju, kemudian saya makan. Apapun yang bisa makan. Telo yang itu habis dijebol itu kan ada yang tukul-tukulan. Itu pun bisa saya makan. Makan apapun, bahkan jangkrik itu, Mas. Orang sekarang malah di-challenge ya, ekstrim, makan ekstrim. Saya dulu sudah kenyang, Mas. Bahkan manjat kelapa saya bisa. Karena lapar, Mas. Jadi jangan pernah menyerah. Apapun kondisi kita, ternyata makanya saya tidak pernah membayangkan kalau saya ada di posisi seperti ini. Di sekolah, di pondok, itu saya selalu dibully oleh teman-teman saya gara-gara saya ini anak orang tidak punya. Anak orang yang sangat miskin, sangat melarat. Untuk dimakan saja nggak ada. Makanya zaman dulu itu, saya nanti kalau besar ingin jadi dosen. Itu yang pernah saya ucapkan. Tapi apa yang terjadi? Saya malah dipukuli dari teman-teman saya. Diinjek-injek, kamu siapa? Kok jadi dosen? Kamu itu anak orang kere. Itu sudah menjadi makanan saya dari kecil. Saya itu tidak pernah mampu untuk membeli buku. Saya itu kenal dan saya sekaligus akan berterima kasih kepada teman saya ini yang kebetulan anaknya kepala sekolah SD saya waktu itu. Dia punya buku banyak. Saya tidak pernah namanya main istirahat karena selain saya tidak punya uang untuk jajan. Saya pinjem buku teman saya itu untuk saya baca dan harus semua ada di otak saya. Jadi alhamdulillah, Mas, ketika ulangan orang yang punya buku itu belum tentu dapat 10. Nilai saya semua 10, Mas. Karena semua catatannya Allah titipkan di otak saya. Dan saya itu belum bisa membahagiakan ibu saya. Ibu saya sudah dipanggil Allah. Jangan pernah berhenti untuk bermimpi. Karena bermimpi itu gratis. Gantungkan mimpimu itu setinggi langit, setinggi apapun sampai orang tidak bisa melihat mimpimu.
dan buktikan itu dengan semangat yang tanpa menyerah. Karena siapapun dari latar belakang apapun, dari keluarga manapun, asalkan kita punya mimpi dan kita meraih itu dengan istiqomah, dengan semangat, insya Allah Allah akan menurunkan berkat dan rahmatnya kepada kita. Dan seperti yang saya rasakan sekarang, bahkan saya tidak pernah bermimpi saya bisa makan enak, saya bisa menyekolahkan anak saya ke luar negeri. Itu tidak pernah bermimpi saya, Mas. Lakukan sesuatu semaksimal apa yang kita bisa. Just do everything, all the best you can do, because everything will become back to you. In ahsantum li anfusikum, wa in ahsatum falaha. Jadi wanjada wajada, saya seperti itu, Mas. Menjalankan ibadah di malam hari itu, Allah itu sepertinya mengirim pesan kepada saya bahwa buatlah sendiri untuk produk yang kamu bisa jual belikan dengan konvensional, dengan berdagang. Nah, karena bidang saya adalah kesehatan dan kecantikan, maka saya juga akhirnya membuat merek sendiri, Mas. Saya bekerja sama dengan sebuah pabrik kosmetik. Saya membuat skincare ya, dengan branding itu Best Face Skincare yang pertama, kemudian ada juga yang Yukari Skincare, kemudian Healthy Food, Mas. Yang Healthy Food itu diminum seperti glutathione, kolagen itu dalam bentuk minuman. Dan ini yang terbaru adalah kita memproduksi susu kambing etawa, karena Rasulullah mengajarkan kita juga beliau minum susu domba. Nah, ternyata kelebihannya dari etawa ini adalah sifatnya basah, jadi bisa membantu untuk beberapa kasus dalam penyakit, Mas. Saya itu sudah umroh 4 hari kita di Mekah, tapi saya belum bisa menyentuh Ka'bah atau bahkan mencium Hajar Aswad. Itu malam-malam saya sama suami itu memang sengaja keluar dari hotel itu sendirian, tidak bersama tim. Dan di situ aku yakin kalau Allah ini akan mengabulkan permintaan saya. Saya bilang gitu, ya Allah, mohon ridhomu, malam ini saya mohon izinmu, izinkan hamba bisa menyentuh Ka'bah, atau kalau engkau ridho, hamba akan mencium Hajar Aswad seperti yang dilakukan Rasulullah. Setelah itu kami berangkat hanya berdua. Nah, waktu itu kita sudah sampai ke Masjid Haram. Kami melihat Ka'bah itu begitu lengang, padahal tidak biasanya ya, Ka'bah itu kan selalu penuh, selalu ramai. Loh, kenapa itu Ka'bahnya lengang? Saya sampai bisa berlari itu, Mas. Sampai bisa berlari itu mendekati Ka'bah itu. Dan tinggal beberapa langkah lagi itu sudah Hajar Aswad. Ya Allah itu. Akhirnya saya ditolong oleh polisi. Tiba-tiba itu polisi itu gini di awe-awe gini. Saya itu langsung masuk, itu tiba-tiba kepala saya ini sudah ada di dalam Hajar Aswad itu. Saya itu nangis sejadi-jadinya itu sampai air mata saya itu mungkin sudah banyak di situ. Terus saya ingat suami saya masih di belakang. Ya Allah, itu terus gantian sama suami saya masuk gitu. Ya Allah, akhirnya sudah puas, kayak sudah, aku tuh di situ tidak berdoa apa-apa. Hanya minta ampun, ya Allah, astagfirullahaladzim, mohon ampun. Hanya mohon ampun, saya tidak minta apapun waktu di Hajar Aswad, karena saya merasa dosa kita itu begitu besar, begitu banyak sahnya. Allah ridho mengampuni dosa kami gitu. Nah, setelah itu, setelah kita berpaling dari Hajar Aswad, Masya Allah, astagfirullahaladzim, kita nggak bisa keluar, karena ternyata penuh. Itu penuh, orang di sekitaran Ka'bah itu penuh, kita mau keluar nggak bisa. Masya Allah, Allahu Akbar. Terus kita tadi lewat mana gitu? Itu keajaiban. Kalau menurut saya itu memang sesuatu yang benar-benar di luar kemampuan kita. Ketika kita memang 1000%, bahkan 1.000.000% kita hakul yakin kepada pertolongan Allah dimanapun, kapanpun kita butuh, Allah akan mengirimkan pada waktu yang tepat. Bukan sesuai keinginan kita, tapi Allah akan pasti memberikan pertolongan, memberikan bantuan kepada kita tuh di saat yang tepat. Asalkan kita itu meyakini 1000%, bahkan 1.000.000%, 1.000.000%, letakkan Allah itu ada di hati, ada dimanapun. Dan kita yakin, hakul yakin bahwa apapun keadaan kita tuh jangan pernah merasa Allah meninggalkan kita. Dan itu saya mengalami hal-hal yang seperti itu berpuluh kali, bukan hanya sekali. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya yakin itu tadi manusia atau bukan, saya tidak tahu, atau mungkin itu adalah malaikat yang dikirim Allah.
Kita itu temen SMP, jadi ceritanya bisa dibilang itu cinta monyet ya. Tapi alhamdulillah atas ridha Allah dengan berjalannya waktu kita bisa bertahan sampai saat ini dan alhamdulillah kita sudah mempunyai cucu 5. Perselisihan itu untuk menyelaraskan, menjalankan rumah tangga itu ya tidak segampang kayak sekarang. Prinsip itu kalau berbeda pasti ada kesalahpahaman terus dari situ itu. Saya mengalah aja, yang penting tidak keluar dari jalur agama. Because you love me. Woman is never wrong. Dia bilang perempuan itu tidak pernah salah. Kenapa di luar negeri itu pasti ladies and gentlemen. Kalau di Indonesia kan bapak-bapak dan ibu-ibu. Di sana itu ibu-ibu baru bapak-bapak. Ladies and gentlemen. Iya, ladies and gentlemen. Jadi intinya itu saling menghargai lah. Semua orang di dunia ini kalau dicari tidak cocok, semua kan tidak cocok. Saya selalu menghormati beliau karena saya berprinsip saya sebagai seorang muslimah, beliau adalah surga saya. Kalau beliau surganya ibu, saya harus mendukung beliau juga untuk berbakti kepada ibunya. Mungkin ya orang bilang sehebat-hebatnya saya, sepinter-pinternya saya kalau di luar. Kalau di dalam rumah, saya tetap tidak pernah saya itu bicara kasar atau saya melawan sama beliau, itu tidak. Karena konsep agama saya bahwa wanita itu harus, ya ini surga saya gitu. Mungkin karena juga latar belakang saya dari keluarga yang sederhana dan saya lahir di pantai selatan, tepatnya di Pantai Perigi. Itu adalah sebuah kampung yang sangat terpencil gitu ya. Tidak kepikir bahwa nanti saya itu bisa pergi ke Amerika, apalagi di sana kami berkesempatan untuk bisa belajar atau sekolah di sana. Dan awalnya saya tuh keluar dari kesehatan karena mungkin kurang panggilan jiwa saya itu kurang pas kalau di situ, karena saya panggilan jiwa saya adalah sebagai pengusaha, tidak membantu orang sakit tapi membantu menyehatkan banyak orang gitu, termasuk sehat kantongnya juga ya gitu ya. Dari situlah saya kebetulan waktu itu ada event pameran batik di New York ya tahun 2006, kemudian alhamdulillah di situ kebetulan pas juga Ibu Presiden Ani Yudhoyono almarhum waktu itu sidang PBB di New York ya tahun 2006. Kebetulan saya termasuk di dalam salah satu tim pameran batik di New York waktu itu. Saya lihat visanya itu cukup lama, 5 tahun, dan saya memperpanjang stay sehingga saya bisa belajar di sana. Jadi di Amerika ya ada kesempatan banyak untuk bisa belajar, ada sekolah-sekolah yang gratis ya karena visa saya bukan visa pelajar, jadi saya belajarnya itu tidak yang formal gitu, tapi at least saya masih bisa untuk mempelajari beberapa hal terutama di bidang kesehatan dan di bidang kecantikan waktu di sana. Dan untuk membiayai itu saya bekerja part-timean di sebuah restoran, jadi untuk menghidupi dan membiayai semua itu. Bahasa Inggris saya juga belum terlalu bagus, tapi modalnya adalah niat kembali ke niat bahwa kita ingin belajar untuk jadi lebih baik gitu. Kebetulan saya punya pengalaman waktu itu kan pernah tinggal di Jepang 4 tahun. Basic saya memang sebelumnya ada belajar untuk masakan khusus Jepang, yaitu masalah sushi. Kalau saya pengalaman di Jepang dan saya pun bisa di sana untuk bekerja sebagai sushi chef di Amerika. Kebetulan waktu di Amerika itu ada sebuah restoran Jepang yang khusus bikin masakan sushi. Jadi kebetulan saya juga bisa bekerja di situ, gitu. Kalau menurut saya, pengalaman saya selama di sana itu sangat luar biasa, terutama adalah masyarakatnya. Masyarakat Amerika itu lebih menghargai person gitu Mas. Anak-anak sekolah itu dari kecil sampai SMA itu pembentukan karakter. Mungkin itu yang harus kita pelajari ya dari sama itu, bahwa karakter itu dibentuk dari nol. Membuat orang pintar itu bisa instan, tapi membentuk karakter seseorang itu perlu waktu bertahun-tahun. Anak-anak itu dibentuk karakternya untuk bagaimana nanti ketika di usia 18 tahun, anak-anak di negara-negara maju itu harus mandiri. Nah, untuk mempersiapkan kemandirian itu harus dipersiapkan dari kecil. Misalkan bagaimana kamu nanti berbuat baik
terhadap keluargamu, bagaimana sikapmu terhadap negaramu, bagaimana kamu mencintai negaramu, dan bagaimana kamu mencintai dirimu sendiri, dan bagaimana kamu bermasyarakat menjadi lebih baik. Hidup mereka itu tertata dan disiplin, malu untuk berbuat tidak baik itu, dan memanusiakan manusia, bener ini. Contohnya misalkan nih kita pergi ke supermarket atau dimanapun, jadi kalau kita ketemu sama orang, itu mereka at least dia tersenyum. Hai gitu. Karakternya itu memang sudah terbentuk bagaimana untuk hidup bermasyarakat. Nah, kuncinya mungkin seperti itu, Mas. Kalau anak-anak di sana itu tentunya Mas, itu sangat, mereka itu mencintai banget dengan tanah airnya. Contohnya begini, orang Amerika setahu saya itu mesti yang dicari adalah produk-produknya dari Amerika. Misalkan orang Jepang pun begitu, orang China juga begitu. Nah, ini yang saya harapkan, mungkin siapapun, marilah kita sebagai bangsa Indonesia ini, mari mencintai produk-produk kita sendiri, jangan bangga menggunakan produk luar negeri. Saya pernah punya pengalaman, saya pergi ke Florida, waktu itu saya vacation di Florida, saya tertarik beli sepatu dengan merek Nike itu ya. Ternyata sampai di rumah apa yang saya lihat itu made in Indonesia. Tapi antara bangga dan heran saya gitu loh. Jadi marilah kita memaksimalkan produk-produk UMKM kita ini juga tidak kalah bagus Mas. Jadi produk UMKM kita, kemudian produk semuanya di Indonesia itu ada. Apapun, bahkan kata Gus Plus, tongkat dan batu jadi tanaman itu, seperti itu. Itu benar. Mereka itu mau daun pisang saja, itu harus impor dari negara luar. Bahkan saya mau bikin pepes ikan salmon aja harus beli frozen daun pisang. Kemudian apapun itu, mereka itu sebenarnya banyak impor. Sementara kita sendiri harus memaksimalkan, terutama kita para UMKM ini harus bisa memaksimalkan apa yang kita bisa maksimalkan di Indonesia ini, karena semuanya bahan, semuanya itu melimpah ruah. Tinggal kita maunya seperti apa. Nah, nanti monggo kalau mungkin ada yang melihat acara ini, mungkin kita bisa memaksimalkan kemampuan kita, memaksimalkan alam Indonesia seperti itu. Oke, terima kasih. Saya Dino Suparti. Dan saya Aziz, pengusaha bidang kecantikan dan kesehatan. Mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.